terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Vonis ini direspon beragam. KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim, terlebih lagi ada pidana tambahan yang dibebankan kepada Juliari selaku mantan Menteri Sosial. Sementara Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai Juliari seharusnya dijatuhkan vonis lebih tinggi. Bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sudah menjatuhkan vonis kepada mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan atas kasus korupsi Bansos COVID-19. Selain divonis 12 tahun, Juliari juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 14,59 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara. Ia juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Terlebih lagi, ada pidana tambahan yang dibebankan kepada Juliari selaku mantan Menteri Sosial. Tentu KPK menghormati putusan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan tim jaksa KPK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kami juga mengapresiasi adanya putusan pidana tambahan berupa penjatuhan pidana uang pengganti serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI Boyamin Saiman menyoroti vonis 12 tahun Juliari. Ia menilai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor seharusnya menjatuhkan vonis lebih tinggi. Sekarang juga ketika masyarakat protes bahwa tuntutan terhadap Juliari itu dianggap ringan, maka ya kemudian di atas tuntutan. Tapi rasanya tuntutannya kok sedikit ini. Kalau dulu tuntutan 20 menjadi seumur hidup dan Pinangki 4 tahun jadi 10 gitu. Jadi paling tidak 2 kali lipat minimal. Harapan saya itu kan jadi 20 tahun itu sebenarnya minimal dan bahkan bisa seumur hidup karena pasal yang dikenakan kan pasal 12 dan pasal 18. Belum hilang dari ingatan publik. Pada 27 Maret 2020, Ketua KPK Firly Bahuri pernah menegaskan bahwa korupsi anggaran penanganan bencana, termasuk penanganan COVID-19, dapat dikenakan hukuman mati. Sebelumnya, ihwal korupsi di saat bencana juga pernah disinggung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, ancaman hukuman mati bisa dijatuhkan kepada koruptor bila sejumlah unsur terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya adalah korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya seperti bencana alam ataupun krisis. Dalam kasus korupsi dana Bansos, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hirij bahkan pernah menyebut mantan Mensos Juliari layak dijatuhi hukuman mati.
Tim TV One mengabarkan. Vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mendapatkan banyak kritikan pemirsa. Pasalnya, tadi kita sudah simak Ketua KPK Firly Bahuri pernah mengatakan mereka yang mengkorupsi dana bantuan sosial saat bencana atau pandemi layak dihukum mati. Itu disampaikan 27 Maret. Nah, telah bergabung bersama kami pemirsa sudah ada, tadi yang sudah saya perkenalkan di awal, ada pakar hukum Bang Refly Harun dan juga politikus PDIP Bang Kapitra Ampera. Pertama saya ingin ke Bang Refly Harun terlebih dahulu. Bang Refly, kalau menurut Anda bagaimana soal jatuhan hukuman terhadap Juliari Batubara, mantan Mensos ini hanya selama 12 tahun penjara? Ya, tapi jaksa hanya menuntutnya 11 tahun, ini sudah lebih tinggi daripada tuntutan jaksa yang 11 tahun. Iya, memang ini kan soal sense of justice kalau saya lihat ya. Soal rasa keadilan. Dan biasanya kalau untuk kasus korupsi ini, kita kan melihat terdakwanya itu tidak muncul rasa marah gitu ya. Beda dalam kasus pembunuhan berencana misalnya, atau dalam kasus terorisme, di mana kita tahu bahwa korbannya langsung kan, korban nyawa, lalu orang ingin balas dendam dan lain sebagainya, sehingga masyarakat langsung marahnya. Kalau korupsi ini, itu kita tidak bisa menunjuk korban langsungnya A, B, C, tetapi korbannya kan sistemik. Nah, yang seperti ini, ketika sense of justice jaksa, dalam hal ini jaksa penuntut umum dari KPK tidak tinggi bahwa melihat kasus korupsi itu adalah extraordinary crimes, dan itu adalah sebuah kejahatan yang patut dihukum seberat-beratnya, apalagi dalam masa krisis, dalam masa pandemi seperti saat ini, maka ya kita tidak bisa berharap banyak. Jadi itu hanya on the paper saja, di atas kertas. Saya akan hukum mati, saya akan kasih tuntutan yang seberat-beratnya, tetapi begitu ada objeknya, dan kebetulan objeknya itu bernama Juliari Batubara, ya kan? Orangnya juga terlihat sopan selama proses persidangan, kemudian dari partai penguasa pula, ya kan? Lalu kemudian kasus bansos ini juga barangkali bisa menyebar kemana-mana juga kalau dia diperlakukan secara sangat tidak layak, barangkali akan berbicara kemana-mana. Maka saya merasa hukuman 12 tahun itu ya seperti sebuah kompromi saja, dalam tanda kutip komprominya tentunya ya. Dan yang kita rasakan juga adalah syarat apa lagi sih yang harus dipenuhi agar kemudian klausul mengenai hukuman mati atau barangkali hukuman seumur hidup itu bisa diaktifkan. Sebagai contoh misalnya kalau kita bandingkan dengan Akil Mukhtar misalnya ya. Saya kira derajat kejahatannya sama saja. Akil Mukhtar yang membuat dia berat adalah dalam posisi sebagai Chief Justice dari sebuah mahkamah ya, yang harusnya memberikan contoh. Tapi ini kan menteri juga bukan jabatan yang rendah, apalagi menteri sosial. Yang kedua, kalau Akil Mukhtar menerima suap, tapi suapnya itu tentu kan suap yang tidak langsung. Ini kan suap dari pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial itu sendiri. Jadi langsung merugikan. Dan berikutnya adalah ini dalam masa pandemi yang menurut statement Perpres itu adalah darurat bencana nasional dan darurat kesehatan masyarakat. Jadi ini adalah dalam kondisi darurat. Nah, kalau kita bicara dalam kondisi darurat, sebenarnya klausul hukuman maksimal itu ya bisa diaktifkan sesungguhnya, tapi ya pilihannya tidak demikian. Oke, kita dapat poinnya Bang Refly. Nanti kita akan dengar suara dari politikus PDIP mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari Batubara ini. Juliari Batubara juga adalah bagian dari PDIP sebelum jadi seorang menteri. Nanti kita akan dengar suara dari Bang Kapitra. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.